pada Sabat hari ini, di malam Sabat hari ini, kita bersama dengan Pendeta Pablo Ayurbaba. Selamat Sabat Pendeta. Selamat sahabat. Baik Pendeta, jadi pada Sabat hari ini saya akan membacakan permohonan doa dari umat-umat Tuhan kita yang sudah mengirimkan. Nanti Pendeta boleh memberikan ayat-ayat kekuatan dan boleh langsung didoakan. Baik, yang pertama dari Bapak Lakiam. Mohon doakan saya saat ini sedang sakit di leher sebelah kanan dan sampai kepala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang kedua dari Dustin, mohon doanya agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya dan untuk istri. Anak-anak dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Amin. Yang ketiga dari Franz Tanjung, saya minta tolong didoakan agar sesak nafas dan asam lambung saya disembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih, Hope Channel Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir dari Ane, mohon doakan untuk kesehatan dan keselamatan keluarga kami, serta agar Tuhan turut campur tangan untuk segala usaha kami dan proses penjualan rumah berjalan lancar dan mendapat pembeli yang baik. Terima kasih. Baik, mungkin pendeta boleh memberikan ayat kekuatan dan mungkin boleh langsung didoakan. Oke, baik. Untuk ayat kekuatan ya, terdapat dalam Filipi 4, ya ayat 13. Mungkin kita sudah biasa mendengarkan atau mungkin sudah familiar dengan ayat ini. Tapi saya suka untuk membagikan bagi kita ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara yang ada terjadi dalam kehidupan kita, baik sakit penyakit atau pergumulan apapun, semua itu dapat kita lalui hanya dalam pertolongan Tuhan Yesus yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan kelepasan dari setiap perkara yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah di malam Sabat yang diberkati ini, kami bersama-sama dengan para pemirsa Hope Channel Indonesia, kami bersyukur boleh menikmati satu persekutuan yang indah bersama-sama di pagi ini. Dan di saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendoakan. Ada beberapa usulan doa yang sudah disampaikan. Yang pertama dari Bapak Lakiam, di mana dia ingin didoakan bagi dirinya yang sedang dalam keadaan sakit di bagian leher, sebelah kanan sampai di kepalanya Tuhan. Dia berharap kiranya dia bisa mendapatkan kesembuhan dan kami percaya dalam kuasa nama Yesus akan menjamah dia dengan tangan Tuhan yang ajaib dan memberikan kepadanya berkat kesehatan dan kekuatan yang berasal dari surga. Begitu juga untuk Dustin A, di mana dia berdoa agar bisa disembuhkan dari sakit pada kaki dan ginjalnya. Juga kiranya Tuhan jamah dia dengan tangan Tuhan yang ajaib dan mengaruniakan kepadanya berkat kekuatan dan kesehatan dari surga. Begitu juga bagi istri dan anak-anak serta cucu-cucunya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Begitu juga untuk Bapak Franz Tanjung, dia berdoa sementara dalam keadaan yang sehat, sesak nafas dan asam lambungnya. Kiranya Tuhan memberkati dengan tangan Tuhan yang ajaib dan dia boleh disembuhkan hanya melalui kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa bagi Ibu An, di mana dia berdoa kiranya keluarganya diberikan kesehatan dan keselamatan, dan kiranya Tuhan turut campur tangan dalam usaha mereka, dalam penjualan rumah, kiranya boleh berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan pembeli yang baik, dan ini bisa menjadi satu berkat bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menjawab dan mendengar dengan kami, dan kami percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Baik, terima kasih pendeta untuk doanya. Pada saat ini kita akan melanjutkan untuk sesi doa kita. Saya akan membacakan untuk permohonan doa dari pemirsa ataupun umat Tuhan yang sudah mengirimkan permohonan doa. Baik, yang pertama dari Elveda Siringo-Ringo, mohon doakan orang tua saya yang sedang sakit terkena stroke. Tuhan kiranya yang menyembuhkan. Yang kedua dari Yohana Tiur Sinaga, doakan saya Yohana Sinaga minta permohonan supaya Tuhan menyertai dan memberkati saya. Yang ketiga dari Wandix, mohon doakan saya dan keluarga besar Nuawan di wilayah Biak Numfor agar kami selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang terakhir dari Ibu Yulita, mohon doakan saya dan keluarga saat ini sedang bergumul dalam masalah ekonomi. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Baik, mungkin Pendeta Pablo boleh memberikan ayat-ayat kekuatan lagi kepada pemirsa kita yang sudah mengirimkan permohonan doa dan mungkin boleh langsung didoakan. Terima kasih ya. Dalam Yesaya 40 ayat 31, ya, ada satu janji Tuhan di sana, di mana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagi mereka yang setia menanti Tuhan dalam kehidupan mereka, itu berarti juga mereka mau untuk menggantungkan harapan mereka kepada Tuhan. Mereka akan mendapatkan kekuatan. Menunggu Tuhan itu artinya kita menunggu waktu dan kehendak Tuhan untuk jaya dalam hidup kita, dan orang-orang yang melakukan hal itu akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan menjadi seperti Raja Wali, ya, mendapatkan sayap yang begitu kuat untuk terbang di atas langit, melintasi gunung-gunung, bukit-bukit pencobaan. Mereka berlari, tidak menjadi capek. Mereka berjalan, mereka tidak menjadi lelah. Bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka semua akan menjadi kuat di dalam iman mereka. Dan pengharapan mereka akan janji. Mengharapkan dan menantikan Tuhan itu tidak mengecewakan kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, kembali lagi kami menghadap hadirat Tuhan di dalam peribadatan kami, dalam sesi doa. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini, dan sekiranya pada saat kami berdoa, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyendengkan telinga dan mendengarkan setiap permohonan kami. Pertama-tama ada usulan doa Tuhan dari Ibu Elfrida Siringo-Ringo, di mana dia berdoa bagi orang tuanya yang sedang terkena sakit stroke. Kami percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh orang tua dari Ibu Elfrida ini. Karena jemaah tangan Tuhan menjadi bagiannya. Kami juga berdoa bagi usulan daripada Ibu Yohana Tiur Sinaga. Dia berdoa meminta untuk doakan agar sekiranya Tuhan menyertai dan memberkati dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai dia dan memberkati Ibu Yohana dalam kehidupannya selalu. Kami doa bagi usulan dari Saudara Wendix, di mana dia berdoa bagi keluarga besar Nuawan di wilayah Biak Numfor. Karena keluarga besar ini diberkati oleh Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih yang berasal dari surga. Kami berdoa usulan dari Ibu Yulita, di mana dia berdoa di mana keluarganya sedang bergumul dalam suatu masalah ekonomi. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, dan kami hanya percaya bahwa waktu dan kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan keluarga ini. Karena mereka diberikan kekuatan untuk bisa melewati pergumulan yang sedang mereka alami. Dan kiranya jalan terbaik yang berasal dari Tuhan saja lah yang terjadi dalam kehidupan keluarga Ibu Yulita. Inilah doa kami Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan permohonan doa pendeta, dan pendeta akan mungkin boleh langsung memberikan ayat-ayat kekuatannya. Baik, yang pertama dari Bapak Talanila. Mohon doakan saya yang saat ini dalam kondisi sakit syaraf terjepit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Yang kedua, dari Saudari Dona, mohon doakan saya agar diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Doakan saya juga dalam proses pengurusan pencantuman gelar. Doakan juga agar diberikan pasangan hidup yang seiman dari Tuhan. Yang ketiga dari Ibu Arafa, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang mengikuti proses penerimaan polisi. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran dan hasil yang terbaik. Yang keempat dari Bapak Sitomorang, mohon doakan saya yang saat ini sedang kurang baik kesehatannya. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Baik, mungkin Pendeta Pablo bisa memberikan ayat-ayat kekuatan dan boleh didoakan kepada saudara-saudara kita. Baik, dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini sudah sangat jelas mengatakan pada kita untuk jangan takut sebab Tuhan menyertai kita, dan karena kita memiliki Allah yang adalah Allah yang selalu dekat dengan umatnya, dia akan menolong kita, dan bahkan dia akan memegang kita dengan tangan kanan Tuhan. Tangan kanan itu melambangkan kekuatan yang membawa kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu untuk membawakan usulan-usulan doa yang sudah diserahkan kepada kami di saat ini, Tuhan. Yang dimana salah satunya adalah Bapak Talanila, di mana sedang dalam kondisi sakit, di mana syarafnya terjepit. Kami berdoa agar sekiranya Tuhan menjamah dia dan memberikan padanya berkat kesehatan dan pemulihan dari sorga. Juga ada usulan doa dari Saudari Dona, di mana dia memohon agar sekiranya diberikan kelancaran dalam pekerjaan, juga sedang dalam proses pengurusan pencantuman gelar, dan kiranya dia juga dipertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dari Tuhan. Ibu Arafa memiliki satu usulan di mana anaknya sedang dalam proses penerimaan polisi. Kiranya Tuhan menolong dalam segala pengurusan yang ada. Kiranya Tuhan melancarkan jalannya sehingga menjadi satu berkat bagi keluarga. Bapak Sitomorang sedang dalam keadaan kurang baik kesehatannya, Tuhan. Kiranya Tuhan jamah dia dengan tangan Tuhan yang ajaib dari surga, dan Tuhan boleh memberkati dia serta menurunkan padanya berkat kesehatan kesembuhan yang berasal dari surga. Inilah doa kami, Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Kita lanjutkan untuk sesi doa kita pada malam Sabat ini. Saya akan membacakannya. Yang pertama dari Bu Ari. Shalom, tolong doakan rumah kami sedang direnovasi. Kiranya Tuhan campur tangan memberikan cuaca yang baik dan dapat berjalan dengan mudah dan lancar sampai selesai. Tuhan memberkati. Yang kedua dari Joyce Walters, mohon doakan doa bagi anak-anak kami agar setia kepada Tuhan. Juga anak yang paling kecil agar mendapatkan pasangan yang sepadan dan seiman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang ketiga dari Mary Simbar, tolong doakan orang tua kami Papa Yance Simbar yang sakit syaraf terjepit di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Yang terakhir dari Bapak Karolus, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang menempuh pendidikan keagamaan di Jakarta. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran. Baik Pendeta Pablo, kami mempersilahkan Pendeta untuk memberikan ayat-ayat kekuatan lagi dan boleh untuk didoakan kepada
umat-umat Tuhan yang sudah mengirimkan permohonan doanya. Ya, baik. Ayat motivasi kita hari ini saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1. Kita semua tahu ya ayat ini ayat yang memiliki suatu hal yang sangat baik untuk kita dengarkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tahu Raja Daud adalah seorang gembala. Dia tahu hubungan antara domba dan juga gembala. Domba itu tidak bisa aman kalau tidak ada gembala. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan Tuhan gembala kita, menuntun kita dalam perlindungan, dan juga Tuhan akan memberikan kepada kita segala hal yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus untuk melayangkan doa-doa kami, di mana kali ini ada beberapa usulan doa yang rindu untuk kami doakan. Yang pertama dari Bu Ari, di mana dia berdoa pada saat ini rumah keluarganya sedang direnovasi. Kiranya Tuhan memberkati, berikan cuaca yang baik, dan dalam pekerjaannya berjalan lancar, dan mereka boleh menyelesaikan pekerjaan ini dan menjadi satu kesukacitaan dalam kehidupan keluarga. Begitu juga Ibu Joyce Walters, yang dimana dia berdoa, dia rindu untuk anak-anaknya boleh setia terus kepada Tuhan. Juga anaknya yang paling kecil, agar boleh mendapatkan pasangan yang sepadan dan seiman. Kiranya Tuhan memberkati pergumulan daripada Ibu Joyce. Begitu juga dari Ibu Mary Simbar, di mana orang tuanya Bapak Yance Simbar yang sementara sakit syaraf terjepit di kota Tomohon. Kami percaya Tuhan akan menjamah dia dengan tangan Tuhan yang ajaib dan menggunakan kepadanya berkat kesehatan dari surga. Bapak Karolus berdoa agar sekiranya anak-anak yang sedang menempuh pendidikan keagamaan di Jakarta, mereka semua boleh dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dan boleh mendapatkan kesuksesan dalam pendidikan mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu dan kami menunggu jawaban doa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan untuk sesi doa kita. Saya akan membacakan untuk permohonan doa dari umat-umat Tuhan yang sudah mengirimkan. Baik, yang pertama dari Bapak Jimmy, mohon doakan untuk usaha proyek bersama tim kami agar berjalan dengan lancar dan Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang kedua dari Ibu Julia, mohon doakan keluarga dan anak-anak saya secara khususnya kiranya menjadi anak yang baik. Kiranya Tuhan selalu memberikan penyertaan. Yang ketiga dari Ibu Priscilla, mohon doakan saya agar dapat lebih fokus untuk mendengarkan dan mengikuti perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Yang terakhir dari Bapak Alek, mohon doakan ayah saya, Bapak Gojong, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dari sakit. Kiranya dapat sembuh dengan sepenuhnya dengan pertolongan Tuhan. Baik, pendeta boleh diberikan ayat-ayat kekuatan kepada umat-umat kita yang sudah memberikan permohonan doa pada malam Sabat ini. Baik, ya. Ayat motivasi saat ini terambil dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan memelihara kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berlama-lama dalam suatu kondisi situasi yang membuat kita goyah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan di sorga, saat ini kami menghadap hadirat-Mu. Tak putus-putusnya kami melayangkan doa kami, karena kami tahu hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kami berkat dari sorga. Kami berdoa bagi usulan Bapak Jimmy, di mana sedang dalam usaha proyek bersama timnya, agar sekiranya Tuhan ikut campur tangan dan memberikan mereka kemudahan dan kelancaran dalam pekerjaan mereka, dalam proyek mereka ini Tuhan. Ibu Julia berdoa bagi anak-anaknya, dan sekiranya anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang baik
dan anak-anak yang setia kepada Tuhan. Ibu Priscilla memohon agar sekiranya dia boleh mendapatkan lebih banyak fokus untuk mendengarkan dan mengikuti perintah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Ibu Priscilla agar dia bisa menjadi umat Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan tolong dia bila dia menghadapi pergumulan dan pencobaan. Bapak Alek, dia berdoa bagi ayahnya, Bapak Gojong, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dari sakit. Kayaknya dia boleh sembuh secara total, pemulihannya juga berjalan secara baik, sehingga kesehatannya boleh pulih, dan dia bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan menjadi satu sukacita bagi keluarganya. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan menjawab seturut dengan kasih setia Tuhan saat ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan lagi untuk sesi doa kita pada malam Sabat ini. Saya akan membacakannya. Yang pertama dari Bapak Indri. Mohon doakan kiranya Tuhan memberikan kecukupan bagi kami sekeluarga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Yang kedua dari Bapak Samsons. Mohon doakan ibu saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya melalui perawatan dan pengobatan yang dilakukan dapat membawa kesembuhan yang asalnya dari Tuhan saja. Yang ketiga dari Ibu Dini, mohon doakan kami sekeluarga agar selalu dalam penyertaan Tuhan saja. Doakan juga anak saya Wira yang masih dalam proses perawatan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Yang terakhir dari Bapak Sugiyantoni, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam proses persiapan ujian kompetensi dalam rangka kenaikan pangkat golongan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kelancaran. Baik, Pendeta Pablo, boleh diberikan ayat-ayat kekuatan kepada umat Tuhan dan boleh langsung didoakan. Baik, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, Ia akan bertindak. Serahkan hidup kita pada Tuhan. Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dan kita pasti akan bisa melihat dengan mata iman Tuhan bertindak, dan hasilnya pasti adalah yang terbaik untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, tak putus-putusnya kami datang menghadap hadirat-Mu, melayangkan doa-doa kami dalam sesi doa pada saat ini. Dan di saat ini Tuhan ada beberapa usulan doa, sekiranya Tuhan menyendingkan telinga-Mu dan mendengarkan doa-doa kami. Usulan pertama dari Bapak Indri, di mana kiranya Tuhan memberikan kecukupan bagi keluarga dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian usulan doa dari Bapak Samson, Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibunya sedang dalam kondisi sakit. Kiranya melalui perawatan dan pengobatan, Tuhan campur tangan sehingga bisa membawakan kesembuhan bagi ibunya. Kemudian usulan berikut dari Ibu Dini, Tuhan, kiranya keluarganya boleh selalu dalam penyertaan Tuhan. Berdoa bagi anak-anaknya, terlebih khusus bagi Wira yang masih dalam proses perawatan. Kiranya kesembuhan dari Tuhan boleh menjadi bagian daripada Wira. Berikutnya Tuhan, usulan dari Bapak Sugiantoni. Kiranya Tuhan memberkati ketika Bapak Sugiantoni ini telah selesai dalam proses ujian kompetisi untuk kenaikan pangkat golongan. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran sehingga hasil yang didapatkan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi satu sukacita bagi Bapak Sugiantoni dan keluarganya. Inilah doa kami Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan untuk permohonan doa yang sudah masuk. Yang pertama itu dari keluarga Usuman, Tandilangi. Mohon doakan keluarga kami agar senantiasa diberikan kesehatan yang baik serta segala kerinduan dalam rumah tangga kami. Tuhan berkenan mengabulkan. Yang kedua dari Bapak Roni, mohon doakan rencana kami untuk menjual rumah. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran. Doakan juga keponakan saya Gilbert yang saat ini sedang sakit polewali. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya.
Yang ketiga dari Kevin Sinaga, mohon doakan kami, perawat dari Universitas Advent Surya Nusantara yang akan mengikuti ujian UKOM dan wisuda dalam waktu dekat ini. Salam dari UASN. Yang terakhir dari Bapak Anto Sihombing, mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang lebih lagi. Doakan juga untuk anak dan ibu saya agar selalu dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Baik, Pendeta Pablo, boleh diberikan kekuatan, ayat-ayat kekuatan, dan boleh langsung didoakan Pendeta. Baik. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ayat ini dia sudah dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa aku di sini itu merujuk kepada Tuhan, ya. Mana Tuhan memiliki rancangan yang sudah dibuatnya bagi kebaikan kita manusia. Dan rancangan-rancangan yang dibuatnya itu membawa damai sejahtera. Dan rancangan-rancangan itu memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, ketika kita membuat rencana-rancangan dalam kehidupan kita, kita harus kembali membawa rancangan-rancangan kita ini kepada Tuhan. Bertanya kepadanya, apakah rancangan kami manusia ini sudah seturut dengan rancangan Tuhan atau tidak? Karena kalau sesuai dengan rancangan Tuhan, itu pasti akan menjadi satu hal yang baik bagi kita. Dan menjadi satu hal yang memberikan pada kita pengharapan. Dan menjadi satu hal yang memberikan kepada kita satu hal yang baik. Kalau tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, kita juga percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan atau menyesuaikan rancangan kita sesuai dengan rancangannya. Jadi serahkanlah segala rancangan kita atau rencana hidup kita kepada Tuhan. Dan rencana-rencana itu bukan hanya rencana dalam keluarga, rencana masa depan kita, rencana apapun itu. Serahkan semuanya kepada Tuhan agar sesuai dengan rancangan dan pengaturan Tuhan. Dan itu akan menjadi hal yang baik bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, di saat ini kami kembali lagi dalam sesi doa, di mana ada beberapa usulan doa yang sudah disampaikan kepada kami. Yang pertama dari keluarga Usuman Tandilangi, di mana mereka berdoa agar sekiranya mereka sekeluarga boleh diberikan kesehatan dan mereka boleh diberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk usulan dari Bapak Roni, di mana dalam rencananya untuk menjual rumah, kiranya Tuhan memberikan kelancaran. Juga berdoa bagi keponakannya yang sedang sakit, Polewali, Saudara Gilbert, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan secara penuh kepadanya. Dari Kevin Sinaga, dia mengusulkan agar didoakan bagi para perawat dari Universitas Advent Surya Nusantara yang sementara mengikuti ujian UKOM dan akan mengikuti wisuda dalam waktu dekat ini. Kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan, kesehatan kekuatan menjadi bagian mereka sehingga mereka tidak terhalangi oleh sakit dan penyakit. Dan dalam segala pengurusan mereka atau dalam ujian mereka, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Kemudian usulan dari Bapak Anton Sihombing, kiranya mereka diberikan kesehatan dan juga berdoa bagi anak dan ibunya agar mereka semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan yang bersuka cita. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih sudah mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Kita akan melanjutkan untuk sesi doa kita pada malam Sabat ini. Yang pertama dari Saudari Eus Marlina, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam pemulihan dari sakit akibat digigit anjing. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Yang kedua dari Ibu Ervina, mohon doakan kakak ipar saya yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan menolong memberikan kesembuhan. Yang ketiga dari Bapak Ferry, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Yang terakhir dari Bapak Wartianus, mohon doakan adik saya yang jauh dari kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai. Doakan juga saya dan istri agar diberikan kesehatan yang baik. Baik Pendeta, boleh didoakan dan sebelumnya boleh diberikan ayat-ayat kekuatan kepada pemirsa yang sudah memberikan permohonan doa kepada kita. Baik, ya. Ayat motivasi atau kekuatan pada saat ini terdapat dalam Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah menjadi perlindungan dan kekuatan bagi semua orang yang mau datang berlindung di bawah naungannya. Dan Allah sebagai penolong di dalam kesesakan dan masalah hidup sudah terbukti dari begitu banyak cerita di Alkitab dan saudara-saudara sendiri pasti pernah mengalaminya. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, tak putus-putusnya kami datang ke hadapan hadirat-Mu berdoa untuk sesi doa ini, di mana ada beberapa usulan yang sudah diberikan kepada kami. Yang pertama dari Saudari Ius Marlina, di mana sedang dalam masa pemulihan dari sakit akibat digigit anjing. Tuhan, sekiranya pemulihannya diberkati. Tuhan menjaga agar sekiranya pemulihannya boleh terjadi secara sempurna. Ibu Ervina, saat ini kakak iparnya sedang dalam proses pemulihan dari sakit. Tuhan juga tolong memberkati proses pemulihannya agar terjadi secara sempurna dan boleh kembali seperti sedia kala. Bapak Ferry, dia mengusulkan untuk doakan karena saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya kepulihan dari surga, tangan Tuhan yang ajaib menjadi bagian daripada Bapak Ferry, menjamah dia dan memberikan kepadanya berkat kesehatan dari surga. Bapak Wartianus, di mana dia berdoa bagi adiknya yang jauh daripadanya. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagiannya, kesehatan, kekuatan bisa menjadi bagiannya, juga bagi Bapak Wartianus dan istrinya, agar mereka diberkati, kesehatan mereka dijaga oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa kami Tuhan, dan terima kasih sudah menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.